Pertanyaannya adalah, kenapa ketika tadi di babak pertama, Ganjar Pranowo yang unggul, Prabowo di urutan kedua, untuk 4 nama, tapi ketika nanti berkontestasi di babak kedua, kok Prabowo yang unggul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kawan-kawan atas perkenan waktunya untuk mendengarkan paparan hasil survei nasional yang dilakukan oleh Skala Survei Indonesia pada hari ini. Di bulan November ini kita dari Skala Survei Indonesia melakukan penelitian terkait dengan situasi politik nasional, terkhusus untuk masalah pencapresan dan juga tingkat elektoral dari partai politik. Dan paparan kita untuk hari ini saya kasih judul Pilpres 2024, akankah dihelat 2 ronde? Hal ini sangat terkait dengan beberapa hal dalam temuan survei yang kita lakukan di awal November ini. Ternyata kecenderungan untuk Pilpres 2024 akan dihelat sebanyak 2 ronde itu sangat mungkin terjadi. Namun sebelum kita membahas secara lebih jauh terkait hasil survei yang dilakukan oleh SSI, terlebih dahulu akan saya paparkan terkait metodologi. Penelitian yang baik adalah penelitian yang memenuhi 2 unsur sekaligus. Pertama, penelitian itu harus memenuhi unsur valid, artinya dia objektif, sesuai dengan fakta yang ditemukan, dan dia bersifat free value. Tidak ada nilai yang ditempelkan dalam pengumpulan data. Yang kedua, harus bersifat reliable. Reliable artinya alat ukur yang digunakan harus sesuai dengan objek yang diteliti. Jika kita demam, alat ukur yang akan kita pakai adalah termometer. Akan berbeda jika kita mengukur jarak, maka alat ukur yang akan kita pakai adalah meteran jarak, tidak menggunakan termometer. Jika kita mengukur sesuatu dengan alat ukur yang tidak sesuai, maka ini yang disebut tidak reliable. Nah, dalam konteks penelitian sosial, valid dan reliable menjadi syarat mutlak agar hasil penelitian yang dilakukan nanti itu bisa menjadi gambaran penuh terkait situasi yang terjadi di masyarakat. Nah, terkait survei kali ini, metodologi apa yang kita pakai? Pertama, waktu pengumpulan data kita lakukan 6-12 November. Jadi data ini masih cukup hangat. Baru beberapa hari yang lalu kita selesai mengumpulkan dan sudah kita paparkan dan kita sebagian bagikan ke publik. Jadi di awal November ini kita melakukan waktu pengumpulan datanya. Yang kedua, wilayah survei dilaksanakan di 34 provinsi di Indonesia. Jadi semua provinsi yang ada di Indonesia tidak ada satupun yang terlewat untuk dijadikan sampel. Yang ketiga, metode sampling, pengambilan sampel responden menggunakan multi-state random sampling. Multi-state random sampling ini sebetulnya adalah metode yang menjadi yang digabungkan dari 2 metodologi, yaitu stratified random sampling atau acak bertingkat, sekaligus digabungkan dengan cluster random sampling, yaitu sampel yang dikelompok-kelompokkan sesuai dengan kekhasan dari populasi masing-masing. Nah, 2 metode ini digabungkan menjadi satu yang kemudian dibungkus dengan nama multi-state random sampling. Kalau kita artikan secara sederhana, banyak tahap random untuk mendapatkan sampel gitu. Nah, sebetulnya ini adalah gabungan dari 2 metodologi, yaitu stratified random sampling, acak bertingkat, dan cluster random sampling, sampel dengan cara dikelompok-kelompokkan secara khas. Stratified-nya di mana? Stratified-nya adalah diambil dari mulai dari provinsi, kabupaten, kota, kemudian turun ke kecamatan, kelurahan, RT, RW, sampai tingkat responden, kakak dan responden. Dalam setiap tingkat ini akan di random untuk mendapatkan sampel yang cukup representatif dan bisa menggambarkan homogenitas dari populasi.
Kemudian untuk klasternya itu kita mengelompokkan populasi sesuai dengan kekhasannya, yaitu misalnya laki-laki, perempuan, sesuai dengan agamanya, usianya, sukunya. Itu semua akan kita rangkum dalam metodologi ini untuk mendapatkan sampel yang bisa menjadi gambaran utuh dari populasi yang ada di Indonesia. Yang berikutnya, jumlah responden kita 1.200 dengan confident interval atau biasa kita sebut margin of error itu sebesar 2,83% dan tingkat kepercayaan atau confident levelnya sebesar 95%. Usia responden yang kita jadikan sampel adalah minimal 16 tahun. Kenapa 16? Karena saat ini tahun 2022 yang berusia 16 tahun akan punya cukup potensi untuk bisa menjadi daftar pemilih di pemilu 2024 atau sudah menikah. Jadi saya ingin tahu batasan akhirnya adalah 16 karena usia 16 tahun yang pada tahun ini akan bisa menjadi pemilih di tahun 2024. Berikutnya, teknik pengumpulan data yang kita gunakan adalah wawancara tatap muka langsung dengan responden menggunakan kuesioner. Inilah metodologi yang kita pakai dan memang sepengalaman saya dan sepengalaman banyak lembaga survei lain mungkin saat ini metode pengambilan sampel dengan multi-state random sampling ini cukup akurat bisa menggambarkan homogenitas dan heterogenitas dari masyarakat Indonesia. Kemudian yang paling menjadi penting juga untuk diketahui dalam membaca hasil survei adalah coba dibandingkan antara sampel yang diperoleh dengan populasi yang resmi. Ini adalah perbandingan antara sampel SSI dan populasi data BPS. Laki-laki, perempuan jumlahnya tidak terlalu timpang, desa kota jumlahnya tidak terlalu timpang, berdasarkan agama juga tidak ada ketimpangan yang cukup signifikan. Kemudian dalam kategori suku bangsa juga nggak ada ketimpangan yang cukup signifikan. Artinya hasil penelitian yang kita peroleh cukup bisa menggambarkan populasi yang ada di Indonesia. Berikutnya, sampel di masing-masing provinsi juga kita ambil secara proporsional. Di 34 provinsi kita ambil, tidak ada antara sampel dengan data BPS hasil sensus, tidak ada perbedaan yang cukup signifikan. Artinya hasil yang kita peroleh dalam penelitian kali ini cukup reliable gitu. Nah, sebelum kemudian kita membahas tentang pilihan presiden dan kemungkinan akan dihelat 2 ronde untuk Pilpres 2024, terlebih dahulu akan saya uraikan dulu tentang komposisi 9 parpol di DPR RI yang sekarang. Jadi saat ini ada 9 parpol di DPR RI yang 9 parpol ini memiliki kursi. Pertanyaannya adalah, kenapa analisis hasil survei kali ini akan saya awali oleh pemaparan komposisi kursi 9 parpol di DPR RI ini? Karena ada 2 alasan. Alasan pertama adalah karena hanya 9 parpol inilah yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memegang tiket pencapresan sekaligus memiliki kewenangan untuk memberikan boarding pass-nya kepada kandidat capres dan cawapres di pemilu 2024. Alasan yang kedua, selain alasan ini, basis perolehan kursi 9 parpol di DPR RI yang saat ini sudah mulai membentuk gugus-gugus koalisi, menjadi rujukan survei ini dalam menguji nama-nama capres yang berpotensi maju menjadi kandidat presiden pada pemilu 2024. Jadi berdasarkan komposisi dan peta dinamika koalisi yang sudah mulai menyusun gugus-gugus pengelompokan koalisi, ini kemudian nanti saya pakai untuk mengiris nama-nama yang punya potensi maju sebagai calon presiden di 2024. Nah, bagaimana komposisi kursi 9 parpol di DPR RI saat ini dan siapa kira-kira yang bisa mendapatkan tiket sekaligus boarding pass pencapresan dari masing-masing parpol? Inilah komposisi kursi dan suara 9 parpol di DPR RI saat ini. PDIP jumlah kursinya saat ini 22,3%, Golkar 14,8%, Gerindra 13,6%, Nasdem 10,3%, PKB 10,1%, Demokrat 9,4%, PKS 8,7%, PAN 7,7%, dan P3 3,3%.
komposisi 9 kursi 9 parpol yang memiliki kursi di DPR RI ini, kalau kita kombinasikan untuk koalisi dalam rangka memenuhi ambang batas 20%, misalnya ini kita ulang-ulang dengan berbagai macam variasi kombinasi, maksimal untuk mendapatkan angka 20% hanya bisa menjadi 4 kelompok. Itu artinya bisa kita simpulkan, maksimal calon presiden di 2024 nanti hanya akan 4 pasang, maksimal. Bisa kurang, tapi tidak bisa lebih. Nah, saat ini kecenderungan dari 9 parpol ini untuk berkoalisi sudah menjadi 4 gugus. Gugus pertama, ada PDI Perjuangan dengan 22,3%. Artinya PDIP tanpa harus berkoalisi dengan parpol yang lain, dia sudah bisa menyorong calon presiden dan wakil presiden sendiri. Ini ada di gugus pertama, saya namakan gugus PDIP Perjuangan aja. Kemudian, kecenderungan berikutnya, gugus yang kedua adalah gugus Koalisi Indonesia Bersatu, yang saat ini diisi oleh Partai Golkar, PAN, dan P3. Suaranya ini kalau kita kita gabungkan dari 3 parpol ini sebanyak komposisi kursinya adalah 25,7%. Ini gugus kedua. Kecenderungan koalisi di gugus ketiga adalah yang sudah mendeklarasikan diri, Partai Gerindra akan bergabung dengan PKB. Komposisi kursinya jika digabungkan sebanyak 23,7%. Dan gugus ketiga, meskipun sekarang belum mendeklarasikan diri dan bentuknya belum juga diformalkan, antara Nasdem, PKS, Demokrat, yang mereka menamakan diri meskipun belum dideklarasikan adalah gugus koalisi perubahan, komposisi kursinya 28,3%. Nah, dari gugus-gugus ini, kita mencoba, saya mengasumsikan kira-kira capres yang keluar dari masing-masing gugus ini siapa aja. Dan secara tersirat maupun tersurat, 4 gugus ini kecenderungan untuk menyorong calon presiden adalah di gugus PDIP sepertinya berhasrat betul untuk mendorong Puan Maharani. Di gugus Koalisi Indonesia Bersatu sepertinya akan lebih cenderung mengarah ke Ganjar Pranowo seandainya PDIP tidak mencalonkan Ganjar Pranowo. Di gugus Kebangkitan Indonesia Raya lebih cenderung dan lebih secara parpol juga sudah dideklarasikan oleh partainya akan menyorong nama Prabowo Subianto. Dan gugus Koalisi Perubahan sepertinya akan menyorong nama Anies Baswedan. Nah, 4 nama inilah yang coba kemudian kita uji, saya uji untuk kira-kira seperti apa potensi eleksi mereka saat ini untuk bisa kita buat proyeksi menghadapi pemilu 2024. Jika kemudian maksimal dari 9 parpol ini akan menghasilkan 4 nama capres ini, kira-kira apa yang akan terjadi, seperti apa polanya untuk di pemilu 2024. Dan saya akan mengambil pendekatan deduktif, saya mengambil kesimpulan di depan untuk jika kemudian 4 nama capres itu nanti yang akan maju di Pilpres 2024, potensi Pilpres akan dihelat sebanyak 2 ronde bisa terjadi. Kenapa? Ini kesimpulan saya ambil di awal. Kalau kemudian kita lihat, jika hanya 4 nama capres yang akan maju, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, kemudian dengan Puan Maharani, komposisi perolehan suaranya seperti ini saya ini. Tingkat elektabilitasnya seperti ini. 2 nama teratas adalah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Gap di antara ketiganya tidak terlalu tinggi, namun potensi untuk bisa memenangi kontestasi dalam satu babak agak cukup sulit terjadi. Kenapa? Saat ini dari 4 nama ini punya pemilih, sudah memiliki ceruk pemilih, tapi kemudian di sini masih ada yang belum memutuskan. Seandainya yang belum memutuskan ini kita bagi 4, gitu, kita distribusikan secara proporsional ke masing-masing calon kandidat yang maju sebagai calon presiden, ini kita bagi
dibagi 4 kemudian masing-masing kita bagi rata, tidak ada satu calon presiden pun yang bisa memenuhi suara sampai 50% plus 1 yang menjadi syarat untuk bisa memenangi kontestasi pemilihan presiden. Bahkan secara ekstrim misalnya ini kita tambahkan ke masing-masing salah satunya, itu juga belum mencapai 50% plus 1. Itu kenapa kemudian jika 4 pasang nama calon dan ini adalah calon-calon terkuat saat ini, maka potensi untuk pilpres dihelat sebanyak 2 babak sangat mungkin terjadi. Dan siapa kira-kira kalau 4 nama ini yang maju yang akan masuk ke babak kedua adalah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto akan masuk di ronde kedua. Kalau kemudian hanya 2 ini nanti yang akan berkontestasi di babak kedua, kira-kira hasilnya seperti apa? Prabowo Subianto memiliki potensi untuk bisa memenangi kontestasi di ronde kedua jika melawan Ganjar Pranowo. Ini yang saat ini memang yang belum memutuskan ada 33,8%. Ini kalau kita bagi 2, Prabowo Subianto akan bisa mendapatkan 50% lebih, sementara Ganjar Pranowo tidak sampai 50%. Pertanyaannya adalah, kenapa ketika tadi di babak pertama, Ganjar Pranowo yang unggul, Prabowo di urutan kedua, untuk 4 nama, tapi ketika nanti berkontestasi di babak kedua, kok Prabowo yang unggul? Penjelasannya ada di sini. Ini ada tabel yang bisa kita deteksi jika kemudian nanti dari 4 presiden ini, calon presiden ini, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang akan masuk ke ronde kedua, ini adalah tabel kategori ronde pertama, ini tabel ronde kedua, dari Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto nanti yang akan masuk ke ronde kedua, maka kemana suara Anies Baswedan yang sebanyak 23,3% ini? Ternyata di ronde kedua, jika Anies tidak maju, suaranya akan lebih banyak bermigrasi ke Prabowo Subianto. 31,5%. Yang akan bermigrasi ke Ganjar Pranowo 17,9%. Meskipun masih ada 50% yang belum menentukan pilihan. Bagaimana dengan suara Puan Maharani? Akan terdistribusi merata antara ke Ganjar dan ke Prabowo. 50%-nya juga belum menentukan pilihan. Inilah yang menjadi penjelasan seandainya nanti pemilu dihelat sebanyak 2 babak. Di babak pertama yang misalnya tadi di Prabowo kalah, tapi di babak kedua Prabowo punya potensi besar untuk bisa memenangi kontestasi. Itu jika jumlah capres nanti yang akan maju ada 4 nama. Kemudian bagaimana suara Ganjar dan Prabowo ketika masuk ke ronde kedua? Suara untuk Ganjar Pranowo mapan, suara Prabowo Subianto lebih mapan lagi. Inilah yang bisa menjadi penjelasan jika nanti pilpres akan dihelat sebanyak 2 ronde, probabilitas yang akan masuk jika nama ini yang akan maju, Ganjar dan Prabowo yang akan punya peluang untuk masuk ke ronde kedua, dan di ronde kedua Prabowo Subianto punya potensi untuk bisa mengalahkan Ganjar Pranowo. Itu tadi jika yang maju adalah 4 nama pasang calon presiden. Probabilitas untuk pemilu presiden akan dihelat sebanyak 2 ronde bisa terjadi. Bagaimana kemudian kalau nama calon presiden yang akan maju hanya 3 nama capres, sama halnya dengan 4 nama calon presiden, jika 3 nama capres nanti yang akan berkontestasi di pemilu 2024, maka potensi pilpres akan dihelat 2 ronde juga bisa terjadi. Bagaimana situasinya? Dari beberapa simulasi, jika nanti yang maju adalah 3 nama di antara 4 nama yang sudah kita simulasikan di depan tadi, maka kita coba simulasi yang pertama. Jika yang maju adalah Prabowo Subianto
Anies Baswedan dan Puan Maharani, namun Ganjar Pranowo tidak maju berkontestasi dalam Pilpres 2024. Maka posisinya adalah Prabowo Subianto akan berada di urutan pertama, Anies Baswedan akan berada di urutan kedua. Puan Maharani ada di urutan ketiga. Dan yang belum menentukan pilihan sebanyak 37,6%. Namun menariknya, jika kemudian yang belum memutuskan ini kita bagi secara proporsional ke masing-masing kandidat, belum ada satupun capres yang bisa mengumpulkan suara 50% plus 1. Itu artinya, karena belum ada yang 50% plus 1, maka mau tidak mau, untuk dua nama teratas akan diadu kembali masuk di ronde kedua. Bagaimana kemudian situasinya jika yang akan masuk ke ronde kedua adalah Prabowo Subianto dan Anies Baswedan? Jika Prabowo dan Anies nanti yang akan masuk ke babak kedua, potensi yang bisa memenangi kontestasi adalah Prabowo Subianto. Prabowo Subianto akan mendapatkan 3,32% dan Anies Baswedan mendapatkan 28,4%. Yang tidak tahu, tidak jawab dan belum memutuskan sebanyak 38. Ini kemudian kalau kita distribusikan secara proporsional ke dua kandidat ini, maka yang sudah bisa mendapatkan suara 50% plus 1 adalah Prabowo Subianto. Bagaimana kemudian jika yang maju di simulasi berikutnya adalah Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Puan Maharani? Anies Baswedan tidak ikut dalam kontestasi. Maka posisinya adalah Prabowo Subianto ada di urutan pertama dan Ganjar Pranowo ada di urutan kedua. Meskipun selisihnya cukup pendek, Puan Maharani tetap di posisi ketiga. Dan yang belum memutuskan ada 33,3%. Jika situasinya seperti ini, maka potensi untuk Pilpres selesai satu ronde tidak terwujud. Jika 33,3% ini kemudian kita distribusikan secara proporsional ke masing-masing kandidat, lagi-lagi belum ada satu capres pun yang bisa memenangi atau mengumpulkan suara 50% plus 1 sebagai syarat untuk memenangi kontestasi Pilpres. Dan jika kemudian Prabowo dan Ganjar yang maju ke ronde kedua, maka situasinya seperti yang tadi. Prabowo Subianto probabilitas untuk memenangi di ronde kedua lebih tinggi dibanding Ganjar Pranowo. Bagaimana kemudian situasinya di simulasi ketiga jika tiga nama capres nanti yang akan muncul adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan? Maka posisi eleksi saat ini mereka bertiga ada di sini. Ganjar di urutan pertama, Prabowo di urutan kedua, dan Anies masih ada di posisi ketiga. Lagi-lagi, suara yang belum memutuskan kalau kita distribusikan secara merata ke masing-masing calon, belum ada satu capres pun yang bisa memenangi kontestasi dengan cara mengumpulkan suara 50% plus 1. Maka potensi untuk kembali Pilpres digelar di ronde kedua cukup tinggi, dan yang akan masuk ke babak kedua adalah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Dan jika Ganjar dan Prabowo yang akan berkontestasi di babak kedua, maka lagi-lagi tadi seperti yang kita bicarakan di awal, Prabowo Subianto punya probabilitas untuk bisa memenangi kontestasi karena suara yang ada di yang diberikan kepada Anies Baswedan, migrasinya lebih banyak yang ke Prabowo daripada ke Ganjar Pranowo. Jadi inilah kira-kira situasi jika Pilpres diadakan, Pilpres 2024 akan menghadirkan 4 nama capres atau 3 nama capres dengan saya simulasikan calon-calon yang sudah memiliki tingkat eleksi mapan, itu potensi untuk bisa selesai satu ronde cukup kecil potensinya. Potensi yang ada adalah Pilpres harus diselesaikan dalam 2 ronde. Dan jika Pilpres diselesaikan 2 ronde, probabilitas terbesar yang bisa memenangi kontestasi di ronde kedua adalah Prabowo Subianto. Kemudian, analisis lain atau variabel yang lain
yang bisa kita hadirkan untuk kenapa probabilitas pemilihan presiden itu bisa dua ronde gitu, itu bisa kita deteksi dari tingkat keyakinan pemilih masing-masing capres terkait dia akan berubah nggak sih pilihannya sekarang ini sampai 2024. Dan ternyata kalau kita lihat dari komposisi pemilih dari masing-masing calon presiden saat ini, yang sudah cukup sangat yakin dan yakin tidak akan mengubah pilihannya sampai 2024, sudah cukup mapan gitu. Saat ini dari 100% pemilihnya Anies, 75% diantaranya tidak akan mengubah pilihan sampai pemilu 2024. Ganjar Pranowo dari 28,6%, 82 tidak akan mengubah pilihannya sampai 2024. Prabowo Subianto dari 26,6%, 80,5%-nya tidak akan mengubah pilihan sampai 2024. Puan Maharani pun sama, 75,0%. Artinya dari sini, meskipun pemilu masih 15 bulan lagi, ternyata kristalisasi pendukung masing-masing capres sudah cukup mapan. Itu artinya nanti sosialisasi yang akan dilakukan oleh capres-capres ini hanya akan menyasar ke pemilih-pemilih yang belum punya pilihan. Dan untuk pemilih-pemilih yang belum punya pilihan, seperti yang kita simulasikan tadi, jika kita distribusikan secara merata misalnya ke masing-masing calon presiden, belum ada yang bisa memenuhi ambang batas 50% plus 1 sebagai syarat untuk memenangi kontestasi. Jadi kira-kira untuk perhelatan Pilpres, situasinya jika 4 nama capres atau 3 nama capres, probabilitas selesai di satu ronde cukup kecil, tapi lebih banyak probabilitasnya untuk Pilpres bisa digelar sebanyak 2 ronde. Jadi ringkasannya, saat ini kecenderungan koalisi di antara 9 parpol itu sudah mengarah ke 4 gugus tadi. Ada gugus PDIP Perjuangan tanpa koalisi sudah harus bisa sudah bisa menyorong calon presiden dan wakil presiden sendiri. Ada gugus KIB, kemudian ada gugus Kebangkitan Indonesia Raya dan gugus Koalisi Perubahan. Dari 4 gugus ini kemudian berimplikasi maksimal pemilu 2024 akan menghasilkan 4 nama capres. Dan saat ini dari 4 gugus itu, nama yang sudah mulai mengemuka adalah Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Puan Maharani. Jika 4 nama di atas yang akan maju, maka besar kemungkinan Pilpres tidak akan selesai dihelat satu ronde, seperti yang saya paparkan tadi di atas. Kenapa? Karena berdasarkan survei yang dilakukan, belum ada satu nama capres pun yang bisa memperoleh tingkat eleksi hingga 50% plus 1 sebagai syarat untuk bisa memenangi kontestasi. Itu artinya Pilpres 2024 sangat berpotensi untuk dihelat sebanyak 2 ronde. Dan siapa yang akan lolos ke ronde berikutnya dari berbagai macam simulasi, potensi yang akan lolos ke ronde kedua adalah Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo jika dua-duanya ini maju. Tapi kemudian jika salah satunya adalah Ganjar, Anies, dan Prabowo maju, maka yang punya potensi adalah Prabowo dan Ganjar. Tapi ketika Ganjar nggak maju, yang paling punya potensi untuk bisa masuk ke ronde kedua adalah Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Dan ketika Prabowo masuk ke ronde kedua, di ronde kedua cukup memungkinkan probabilitasnya adalah Prabowo bisa memenangi kontestasi. Kemudian berikutnya, bagaimana situasinya jika kemudian ada dinamika koalisi 9 parpol berkursi DPR RI dan hanya akan menghasilkan 3 nama? Situasinya seperti yang saya paparkan tadi sama. Jika yang akan maju adalah 3 nama di antara 4 nama yang sudah kita simulasikan, potensi untuk Pilpres selesai satu ronde lebih besar kemungkinan akan dihelat 2 ronde. Dan jika ada 3 nama kemudian, potensi terjadinya Pilpres 2 ronde pada pemilu 2024 ini juga diperkuat oleh temuan yang tadi saya sampaikan, bahwa saat ini masing-masing pemilih capres sudah mapan dan mengkristal tidak akan mengubah pilihan sampai 2024. Jadi itu kira-kira
peta dari pilihan presiden. Berdasarkan undang-undang hanya akan bisa menyorong dan maksimal akan menghadirkan 4 pasang, tidak bisa lebih tapi bisa kurang, bisa hanya 3 pasang jika ada dinamika situasi koalisi yang dinamis, maka bisa menghasilkan 4 pasang, 3 pasang atau hanya 2 pasang. Baik, itu tadi untuk pilihan presiden di hari ini yang akan kita jadikan proyeksi untuk membaca kira-kira seperti apa situasi kontestasi di Pilpres 2024. Nah, pertanyaannya berikutnya, bagaimana kemudian efek dari pencapresan ini dan peta koalisi yang dinamis saat ini terhadap dampak elektoral partai politik? Nah, jika tadi kita membahas secara panjang lebar tentang pilpresnya, sekarang kita melihat peta pemilihan legislatif. Jika pemilihan anggota legislatif dilakukan hari ini untuk memilih anggota DPR RI Pusat, maka saat ini ada 6 parpol yang memiliki potensi untuk lolos aturan parliamentary threshold 4%. Dan posisinya saat ini Partai Gerindra ada di nomor 1, PDI Perjuangan ada di nomor 2, disusul Golkar, Demokrat, PKS, dan Nasdem. 6 parpol inilah yang saat ini sudah bisa mendapatkan ambang batas di atas 4%. Di antara 9 parpol yang saat ini memiliki kursi di DPR RI, ada 3 saat ini yang posisinya di bawah ambang batas 4% aturan parliamentary threshold, yaitu P3, PKB, dan PAN, yang cukup unik. Di antara 6 parpol ini, kemudian yang perlu kita highlight pada hasil survei kali ini, di November ini adalah, masih ada 29% pemilih saat ini yang belum menentukan pilihan parpol. Kemudian kalau seandainya kita bandingkan, jadi Partai Gerindra sekarang posisinya ada di nomor 1, disusul PDI Perjuangan, Partai Golkar, Demokrat, PKS, dan Partai Nasdem. Jika kemudian ini kita bandingkan dengan hasil Pileg 2019, di antara parpol-parpol yang pernah ikut dan saat ini juga masih mendaftarkan diri di KPU meskipun masih dalam proses verifikasi faktual, jika kemudian kita bandingkan hasil pemilu 2019 dengan hasil survei skala survei Indonesia di November 2022, PKB di 2019 mendapatkan suara 9,7%. Di hasil survei saat ini 1,9%. Ada penurunan suara sebanyak 7,8%. Saya nggak tahu dan belum melakukan penelitian secara lebih mendalam kenapa terjadi reduksi terhadap PKB sebanyak ini. Apakah suaranya saat ini lari ke 29,0% ataukah terdistribusi kepada partai yang lain? Yang cukup menarik adalah Partai Gerindra. Partai Gerindra mengalami penggelembungan suara yang lumayan besar, 6,4% dari 12,6% menjadi 19,0%. Kalau kita lihat dari sini, PKB mengalami pengurangan 7,8, Partai Gerindra mengalami kenaikan 6,4. Apakah variabelnya internal, PKB pengurangannya, kemudian Gerindra itu juga penambahannya karena variabel internal, ataukah ada variabel koalisi? Kita belum melakukan penelitian secara mendalam. Tapi fakta temuan kita pada November kali ini seperti ini. Kemudian untuk PDI Perjuangan, hasil di pemilu 2019 adalah 19,3%. Di hasil survei November ini turun sedikit 1% menjadi 18,3%. Partai Golkar juga mengalami penurunan 3%. Partai Nasdem mengalami penurunan 3%. Partai Garuda penurunan. PKS mengalami penurunan 2,4%. Partai Perindo mengalami penurunan. Kemudian partai yang lolos PAN juga mengalami
penurunan yang cukup signifikan. Partai Demokrat mengalami penurunan 1,5. Cuma penurunan ini yang perlu kita highlight utama adalah saat ini masih ada 29,0% yang belum menentukan pilihan. Apakah reduksi dari masing-masing suara parpol ini larinya ke 29% yang belum menentukan pilihan ini, dan suara siapa yang kemudian menjadi variabel penambah untuk pemilih Partai Gerindra. Nanti di waktu yang lain akan coba kita dalami secara lebih serius kira-kira kenapa PKB dan Gerindra sedikit mengalami mengalami paradok gitu. Yang satu naik, yang satu turun. Kemudian dari yang 29% ini, kenapa dia masih cukup banyak yang belum menentukan pilihan ini cukup banyak? Alasannya apa? Kita coba men-tracking, ternyata dari 29,0% ini belum memiliki pilihan, alasannya adalah ini. Satu, belum dapat memutuskan karena masih bingung dan belum punya pilihan. Yang kedua, belum mengetahui program dan visi misi partai. Yang ketiga, belum mengetahui kandidat atau calon-calon dari partai, artinya anggota legislatifnya siapa. Yang keempat, karena partai tidak mempunyai pengaruh apa-apa di masyarakat, cukup skeptis gitu, masih menunggu kampanye, hanya saya yang boleh tahu partai yang saya pilih. Nah, apakah mereka yang pemilih-pemilih yang mengalami reduksi itu masuk di sektor ini? Nah, inilah yang kemudian harus menjadi kajian serius dari masing-masing internal parpol. Kenapa bisa mengalami penyusutan, dan memang di banyak kasus mulai dari pemilu 99 sampai 2019, karena ini pemilu masih 15 bulan lagi, kondisi yang terjadi seperti ini, masih ada penurunan dan lain-lainnya, itu wajar terjadi, namun variabel inilah nanti yang akan menjadi penentu. Jika kemudian ini terdistribusi, siapakah nanti di antara partai-partai, kalau saat ini ada 18, meskipun yang lain selain 9 parpol itu masih harus menunggu verifikasi faktual, kemarin KPU mengumumkan bahwa semuanya tidak lulus selain yang di parpol, tapi masih ada waktu perbaikan sampai tanggal 14 Desember. Kita lihat apakah nanti parpol-parpol ini bisa recovery secara cepat atau bahkan terus merosot sampai pemilu 2024. Nah, kemudian kalau kita lihat pemilih parpol saat ini pun sudah memiliki tingkat kemantapan dalam menentukan pilihan yang tidak akan mereka rubah sampai tahun 2024. Kita lihat tingkat kemantapan PDB yang sangat yakin tidak akan mengubah pilihan ada 30%, yakin tidak akan mengubah pilihan ada 34%. Kalau kita tambahkan sekitar 65, sekian %. Partai Gerindra dari 19,0% saat ini tingkat keyakinannya 25,9, yang sangat yakin tidak akan mengubah pilihan, yang yakin mengubah pilihan ada 56, kalau kita gabungkan ada sekitar di angka 82%-an. Tingkat keyakinan dan kemantapan memilih dari Partai Gerindra. PDI Perjuangan dari 18,3%, 27,7 diantaranya sangat yakin tidak akan mengubah pilihan sampai 2024. Kemudian yang yakin ada 48,2. Kalau kita tambahkan sekitar 75 sekian. Artinya tingkat kemapanan untuk Gerindra dan PDB sudah cukup mapan. Kita lihat yang lain juga, Partai Golkar juga sudah cukup makan tingkat keyakinannya. Partai Nasdem 456 sekitar juga cukup sudah di atas mayoritas. Untuk Partai Garuda yang memilih sekarang masih kecil. PKS tingkat kemapanan juga sampai 81%, 80 sampai 82%. Kemudian jadi kalau kita lihat dari komposisi ini, bahwa tingkat keyakinan dari pemilih parpol saat ini juga sudah cukup mapan. Tapi masih tidak semapan pilihan presiden. Kemudian saya coba melihat kira-kira arah dukungan pemilih parpol ini ketika kita iris dengan pilihan presiden, apakah gugusan koalisi ini juga tercermin dari pemilihnya? Ternyata memang beberapa
koalisi yang saat ini sudah terbentuk sudah mulai menular ke masing-masing pemilihnya. Kita lihat Partai Gerindra. Dari 19,0% yang memilih Partai Gerindra, 82,0% diantaranya mantap milih Prabowo. Kemudian PDIP Perjuangan, dari 18,3% pemilih PDIP Perjuangan saat ini, mayoritas akan memilih ke Ganjar Pranowo. Partai Golkar dari 8,9% juga saat ini akan cenderung lebih banyak memilih Ganjar. Partai Demokrat dari 6,3%, kecenderungan memilih presidennya ada di mayoritas milih Anies. PKS dari 5,8, kecenderungan untuk milih presidennya mengarah ke Anies. Partai Nasdem dari 5,1, sepertinya pemilih Nasdem sudah paham. Seandainya pileg dilakukan hari ini, partai politik yang banyak dipilih untuk DPR RI pusat adalah Gerindra 19,0, PDI 18,3, Golkar 8,9, Demokrat 6,3, PKS 5,8, Nasdem 5,1, P3 2,3, PKB 1,9, PAN 1,9, Perindo 1,2, Garuda 0,2, PBB 0,1, Hanura 0,1, dan PSI 0,1. Yang belum menentukan pilihan jumlahnya relatif banyak, ada 29,0%. Jika dibandingkan dengan hasil pemilu, hampir mayoritas parpol saat ini yang ada mengalami penurunan kecuali Partai Gerindra seperti yang sudah saya ungkapkan tadi di awal. Kemudian saat ini keyakinan masing-masing pemilih parpol yang sudah tidak akan mengubah pilihannya juga sudah mulai mengkristal seperti yang saya paparkan di atas tadi, bahwa misalnya pemilih PKB 65 dari 100% pemilih PKB 65,2% diantaranya sudah yakin tidak akan mengubah pilihan. Dari 100% pemilih Gerindra 82,0% sudah yakin tidak akan mengubah pilihan. Dari 100% pemilih PDIP 75,9% yakin tidak akan mengubah pilihan. Dari 100% pemilih Golkar 69,2% yakin tidak akan mengubah pilihan. Dari 100% pemilih Nasdem 70,5% diantaranya yakin tidak akan mengubah pilihan sampai pemilu 2024. PKS 82,6, P3 50,0, Demokrat 52,6. Artinya pemilih-pemilih yang di parpol itu juga cukup mapan, tapi tidak semapan untuk pilihan presiden. Nah, arah dukungan pemilih parpol terhadap pemilih calon presiden tadi sudah saya paparkan juga memiliki kecenderungan ke 4 gugus yang menghasilkan masing-masing calon presiden tadi. Gugus PDIP, gugus KIB, kemudian gugus Kebangkitan Indonesia Raya, dan gugus koalisi kebangsaan. Jadi itulah kira-kira hasil temuan skala survei Indonesia di November ini untuk pilihan presiden dan pilihan parpol. Nah, dalam dalam survei kali ini juga skala survei SSI juga akan mencoba untuk men-track isu-isu faktual yang sedang berkembang di situasi politik nasional. Misalnya kemarin ada wacana tentang Pileg 2024 akan diubah kembali menjadi sistemnya akan diubah kembali menjadi proporsional tertutup. Kalau saat ini kan sistem yang dipakai mulai dari 2014, 2019, dan nanti juga 2014, sistem yang akan dipakai adalah proporsional terbuka. Nah, bagaimana cara untuk menguji wacana ini? Kita dalam menguji apakah pileg itu masyarakat lebih cenderung setuju ke proporsional tertutup atau terbuka, kita interviewer dalam menemui responden. Dari interview kita ketika menemui responden, kita memberikan pemahaman dulu apa itu proporsional tertutup dan apa itu proporsional terbuka. Setelah ini kita jabarkan, kemudian kita sodorkan 2 pernyataan. Pernyataan yang kita sodorkan ini adalah 2 pernyataan ini, dan kita minta untuk responden memilihnya. Jadi kita memakai bahasa senetral mungkin. Dari 2 pernyataan berikut, mana yang akan Bapak Ibu Saudara pilih? Jadi apakah
pemilihan proporsional terbuka ataukah tertutup? Pemilu legislatif 2024 diubah menggunakan sistem proporsional tertutup. Pernyataan kedua, pemilu legislatif 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Ternyata di antara dua pernyataan ini, mayoritas memilih bahwa pemilu legislatif ini diharapkan tetap menggunakan sistem dengan proporsional terbuka. 63,0% masyarakat Indonesia masih mengharapkan bahwa pemilu legislatif 2024 tetap dijalankan dengan menggunakan sistem konversi kursi dari pemilih dengan menggunakan sistem proporsional terbuka. Tapi daripada yang tertutup hanya 4,8%. Di antara dua pernyataan ini, apa alasannya pemilih memilih yang pertama? Karena menurut pemilih dari 4,8% ini setuju untuk sistem diubah menjadi proporsional tertutup karena mereka menganggap biaya pemilu mahal. Kemudian dengan terbuka itu terlalu banyak pilihan. Pemilu jadi lebih lama kalau terbuka, jadi tertutup aja. Memiliki potensi untuk menghadirkan politik uang. Kemudian ribet. Nah, kayak gini-gini dari 4,8% yang setuju mengubah sistem ke proporsional tertutup, ini alasannya. Sementara untuk yang setuju dengan pernyataan bahwa pemilu legislatif tetap menggunakan sistem proporsional terbuka yang sebanyak 63% ini, antara lain karena satu, dia bisa mengetahui calon-calon anggota legislatifnya. Yang kedua, dapat memilih langsung calonnya. Jadi dia kenal betul sama calon nanti yang akan mewakili dia. Hak rakyat dalam menentukan pilihan itu hak, nggak boleh diambil alih oleh pihak lain gitu. Kemudian kalau sistem terbuka lebih transparan, kandidat-kandidat caleg lebih banyak yang turun ke lapangan gitu, mengurangi kecurangan. Jadi inilah alasan-alasan untuk melihat wacana bahwa apakah saat ini pemilu 2024 yang kemarin diwacanakan oleh beberapa elit akan diubah ke proporsional tertutup. Mayoritas masyarakat Indonesia masih memilih untuk tetap memilih sistem proporsional terbuka. Jadi ini isu tambahan, nanti untuk ringkasan eksekutifnya bisa dibaca sendiri oleh kawan-kawan, karena nanti ini juga akan kita bagikan. Isu kedua, kemarin juga wacana pilkada serentak 2024 itu lebih baik dikembalikan untuk dipilih oleh DPRD, tidak dipilih langsung seperti yang sekarang ada. Ini coba kita uji juga bagaimana masyarakat menilai apakah memang pemilihan kepala daerah yang nanti secara serentak akan dilakukan di 514 kabupaten kota dan 34 provinsi di November 2023, apakah akan dialihkan pemilihannya menjadi dari DPRD ataukah harus tetap melalui pemilihan langsung. Lagi-lagi kita uji dengan pernyataan. Tapi sebelum kita sodorkan pernyataan ini, kita berikan dulu prolog pemahaman kepada masyarakat bahwa ada wacana untuk pemilihan serentak kepala daerah, itu baik gubernur, bupati, wali kota pada tahun 2024, sistem pemilihannya akan diubah melalui anggota DPRD, bukan lagi dipilih secara langsung oleh masyarakat. Sementara saat ini, sistem pemilihan kepala daerah itu dipilih secara langsung oleh rakyat. Nah, dari prolog ini kemudian kita sodorkan. Nah, Bapak Ibu, kira-kira kalau ada dua pernyataan ini, mana pernyataan yang Bapak Ibu Saudara akan pilih? Pernyataan pertama adalah pilkada serentak 2024 sistem pemilihannya diubah melalui anggota DPRD, dan pilkada serentak 2024 sistem pemilihannya tetap dipilih langsung oleh masyarakat. 62,7% atau mayoritas masih menginginkan sistem yang sekarang dipakai. 4,1 ada harapannya juga untuk bisa dialihkan ke DPRD aja. Alasannya apa? Alasan yang pertama ya lagi-lagi kalau serentak kalau langsung itu biaya pemilunya mahal. Jadi yang kedua, suara bisa dipermainkan. Yang ketiga, masyarakat jadi ikut repot. Yang keempat, ribet. 5, mengurangi kecurangan. Ini alasan
yang bisa nanti kawan-kawan baca dari 4,1% yang memilih pernyataan yang pertama. Nah, pernyataan yang kedua yang ingin tetap sistem pilkada serentak dilakukan seperti yang sudah berjalan, alasannya adalah hak rakyat untuk menentukan pilihan pemimpinnya sendiri. Sesuai dengan hati nurani. Rakyat dapat memilih langsung, jujur dan adil. Sesuai asas demokrasi, masyarakat puas dengan pilihannya sendiri. Jadi ada beberapa alasan yang membuat pilkada serentak harus tetap dipertahankan oleh pemerintah saat ini atau negara saat ini, karena memang mayoritas tidak setuju jika dipilih melalui DPRD. Ini ringkasan eksekutifnya, nanti kawan-kawan bisa baca sendiri. Nanti ini akan kita bagikan. Isu yang ketiga, selain tadi ada isu wacana pemilihan kembali kepada sistem proporsional tertutup, kemudian pemilihan kepala daerah akan dialihkan melalui DPRD. Saat ini juga ada isu yang cukup menarik dan harus kita cermati terkait ketegangan global. Ketegangan global ini kita tahu bahwa perang Rusia-Ukraina sudah berbulan-bulan terjadi dan itu memicu resesi ekonomi yang cukup tinggi secara global. Kemudian yang paling dekat dengan kita adalah konflik Laut Cina Selatan. Nah, kira-kira ketegangan global ini itu memiliki dampak enggak terhadap keamanan Indonesia? Apakah masyarakat kita sudah mulai aware terhadap isu yang menyangkut terkait ketegangan global? Dari sini kita coba track. Sebelum lagi-lagi kita uji dengan memberikan pernyataan. Saat ini prolognya yang kita berikan adalah perang yang terjadi antara Rusia lawan Ukraina bisa menjadi penyebab terjadinya Perang Dunia III dan berpotensi menggunakan senjata pemusnah massal, yaitu nuklir. Karena negara ini adalah negara mbah-mbahnya yang memiliki nuklir di dunia. Nah, kemudian dari prolog ini kita berikan dan kita sodorkan pernyataan ke responden. Pernyataan pertama, perang antara Rusia melawan Ukraina akan berdampak pada keamanan Indonesia. Pernyataan kedua, perang antara Rusia melawan Ukraina tidak akan berdampak pada keamanan Indonesia. Saat ini yang mengatakan akan berdampak lebih banyak daripada yang menyatakan tidak akan memiliki dampak. 17,9% menyatakan akan memiliki dampak ke Indonesia, 12,8% mengatakan tidak memiliki dampak terhadap Indonesia. Mayoritas masih belum terlalu ngeh dengan isu global ini. Alasan perang antara Rusia melawan Ukraina akan berdampak terhadap Indonesia apa? Ini akan berdampak pada masalah ekonomi. Bagi mereka yang sudah ngeh, ini alasan ini setuju dengan pernyataan ini dari 17,9% karena akan berdampak pada ekonomi. Semua negara ikut merasakan akibat perang tersebut termasuk Indonesia. Berdampak ke harga minyak. Kita sudah merasakan, beberapa negara Eropa juga sudah mulai dampak resesi energinya cukup luar biasa dan beberapa harus terancam resesi cukup kronis gitu. Kemudian bisa terjadi perang dunia. Ini yang memilih pernyataan. Secara lebih lengkap nanti bisa dibaca sendiri, akan kita bagikan kepada kawan-kawan. Kemudian bagi mereka yang merasa ini tidak akan memiliki dampak terhadap keamanan Indonesia, alasannya adalah karena pertahanan militer Indonesia sangat baik gitu. Jadi tidak akan berdampak pada posisi keamanan kita. Indonesia tidak berpihak pada siapapun atau non-blok, karena saat ini Indonesia ada posisinya di tengah-tengah, tidak ke Rusia juga tidak ke Ukraina, yang representasinya adalah negara-negara Eropa dan Barat gitu. Kemudian lokasi kedua negara ini jauh dari Indonesia, jadi cukup jauh lah untuk bisa berdampak kepada Indonesia. Yang kelima, memiliki hubungan yang baik dengan kedua negara, karena Indonesia juga hubungannya dengan Rusia baik, dengan Ukraina juga baik. Makanya tidak akan memiliki mereka memilih pernyataan bahwa ketegangan atau perang antara Rusia melawan Ukraina tidak akan berdampak terhadap Indonesia. Bagaimana jika terkait Laut Cina Selatan? Nah, terkait Laut Cina Selatan ini, konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan, lagi-lagi kita
kita uji dengan menyodorkan pernyataan. Tapi sebelum pernyataan ini kita sodorkan, kita berikan prolog dulu. Saat ini perebutan wilayah di Laut Cina Selatan seluas kurang lebih sekitar 3,6 juta hektar gitu, 6 juta kilometer persegi oleh 5 negara. Jadi kan konflik di Laut Cina Selatan itu melibatkan Cina, Taiwan, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Vietnam. Karena mereka lah negara-negara yang memiliki batas langsung dengan wilayah Laut Cina Selatan. Menyebabkan terjadinya potensi perang kawasan, perang regional. Ini kita berikan pemahaman dulu kepada responden, kemudian kita sodorkan pernyataannya gitu. Nah, dari dua pernyataan ini responden kita suruh milih. Pernyataan pertama, konflik yang terjadi di wilayah Laut Cina Selatan akan berdampak pada keamanan Indonesia. Kalau Laut Cina Selatan yang lebih banyak, 21,1% memilih pernyataan bahwa konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan akan berdampak terhadap Indonesia. Yang memilih pernyataan bahwa konflik di Laut Cina Selatan tidak akan berdampak pada keamanan Indonesia sebanyak 7,6%. Tapi lagi-lagi mayoritas belum banyak yang terkait ketegangan global yang terjadi di sekitar Indonesia. Nah, bagi mereka yang percaya bahwa konflik Laut Cina Selatan itu akan berdampak pada keamanan Indonesia, alasannya apa? Takut kalau akan terjadi perang antara dua negara atau antar kelima-lima negaranya. Akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia nih kalau misalnya benar-benar di antara 5 negara ini berantem gitu, perang. Yang ketiga, karena berbatasan langsung dan dekat banget dengan Indonesia, maka itu punya potensi untuk berdampak kepada keamanan Indonesia. Yang kelima, akan mengganggu sebagai jalur transit lalu lintas perdagangan. Di situ kita punya Selat Malaka yang nanti itu arahnya juga langsung ke Laut Cina Selatan yang berada di utara Maluku, Sulawesi sana. Kemudian akan mengalami dampak negatif. Jadi lebih banyak yang aware, lebih banyak yang ngeh bahwa konflik di Laut Cina Selatan itu lebih berdampak pada keamanan Indonesia daripada perang antara Rusia dan Ukraina. Dan bagi mereka yang memilih pernyataan bahwa konflik di Laut Cina Selatan tidak begitu berpengaruh terhadap keamanan Indonesia, alasannya adalah karena pertahanan keamanan ini tak bisa diremehkan. Bukan masalah kita juga gitu. Jarak Indonesia dengan Cina jauh. Kemudian kekuatan militer bisa mengatasi masalah. Alasan-alasan yang lain bisa dipaparkan. Ini hanya sebagai pemantik penelitian awal yang saya pribadi ingin tahu kira-kira sebetulnya situasi ketegangan global yang ada di dunia dan sekitar wilayah kawasan kita Asia Tenggara misalnya, apakah sudah aware enggak sih masyarakat Indonesia, dan ternyata lebih aware terhadap konflik Laut Cina Selatan dibanding perang Rusia Ukraina. Nah, pertanyaan berikutnya kemudian, kira-kira Pak, kalau nanti keamanan ini terganggu gitu, ada nggak sih tokoh nasional yang bisa mengatasi jika ketegangan itu terjadi? Jika dampak itu sampai ke Indonesia. Hanya ada 11,1% yang bilang bahwa ada nanti tokoh nasional yang bisa mengatasi itu. Dari 11,1 ini, siapa tokoh yang kemudian diharapkan masyarakat Indonesia bisa mengatasi masalah, mengatasi ancaman keamanan di ketegangan sosial? Tokoh yang diharapkan bisa mengatasi masalah adalah Prabowo Subianto 39,1% dan Pak Jokowi. Ini adalah 3 tokoh utama terkait siapa tokoh nasional yang kira-kira bisa menjadi solusi untuk mengantisipasi ancaman keamanan global, baik itu perang Rusia Ukraina dan konflik di wilayah Laut Cina Selatan. Ringkasannya nanti bisa Bapak Ibu kawan-kawan baca sendiri. Dan terakhir dari paparan hari ini adalah kita melihat dan evaluasi kinerja presiden dan wakil presiden. Saat ini tingkat kepuasan terhadap kinerja Pak Jokowi masih ada di angka 63,6%. Alasannya puas adalah ini banyak bantuan yang diberikan, kinerjanya bagus, terbukti, pembangunannya merata, dan lain-lainnya bisa dibaca.
Dan yang tidak puas terhadap kepemimpinan Pak Jokowi sebagai presiden ada di 28,9. Alasannya ini. Bagaimana kalau kita bandingkan dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin? Tingkat kepuasan terhadap kinerja Wakil Presiden Ma'ruf Amin ada di angka 24,2%. Dan yang tidak puas, alasannya puas adalah ini bisa dibaca nanti oleh kawan-kawan sendiri. Dan yang tidak puas terhadap kepemimpinan Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden ada di angka 36,4%. Alasannya ini. Jadi kawan-kawan, inilah paparan yang bisa, ringkasannya nanti bisa dibaca sendiri ya. Nanti akan saya bagikan ke semua kawan-kawan. Dan inilah paparan yang akan kita lakukan pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas perkenan kawan-kawan menyimak sampai akhir. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mudah-mudahan kesehatan selalu melingkupi dalam perjalanan hidup kita bersama. Amin. Terima kasih.